Setelah 27 tahun malang melintang di perusahaan yang berkecimpung di pasar modal, kini Edwin Sebayang didapuk sebagai Direktur Purwanto Asset Management. Dari pengalamannya, Edwin berbagi cara investasi yang menguntungkan di saham. Berikut tips investasi ala Edwin Sebayang untuk memilah saham core dan saham untuk trading yang tersaji dalam wawancara bersama jurnalis Kontan, Yuliana Hema. Halo Sobat Kontan, kembali lagi dengan Yuliana di segmen Cuan Mantap. Kali ini Yuli sedang ditemani oleh Pak Edwin Sebayang, Direktur Purwanto Asset Management. Yuk kita simak videonya. Pak Edwin, Pak Edwin kerjanya di manajer investasi nih Pak. Bapak sendiri kalau mengelola keuangan pribadi gimana sih Pak? Iya, jadi untuk pengelolaan keuangan pribadi itu saya membagi saya punya aset itu di beberapa kelas aset, ya kan. Yang pertama itulah pastinya karena memang saya ekspertis di saham ya, saya memiliki investasi di saham, ya kan. Lalu kedua, untuk menjaga stabilitas daripada income, ya saya memilih untuk memiliki reksadana, tapi memang sifatnya yang reksadana pendapatan tetap atau fixed income. Di samping itu saya juga memiliki aset kelas yang memang boleh dikatakan liquid, ya, atau nirkas itu kita investasi juga di emas, Mbak. Itu kira-kira. Kan Bapak kan kalau sebagai manajer investasi punya trik-trik sendiri Pak untuk mengelola portofolio. Nah, kalau Bapak sendiri memilih saham, ada nggak sih Pak tips and triknya gitu yang sekira-kira mirip-mirip saat mengelola dana kelolaan? Iya. Jadi karena itu kebawa dari pekerjaan ya. Nah, saya membagi katakan saya punya dana itu sekitar 100 rupiah katakan ya kan. Nah, 50% itu saya masuk ke saham-saham yang core. Saham-saham core ini biasanya itu adalah untuk jangka menengah panjang ya kan. Itu biasanya di atas 1 tahun ya kan. Nah, kalau ketika saya memilih saham-saham core itu adalah saham-saham memang dia memberikan kontribusi besar terhadap indeks. Jadi naik turun itu akan mirroring dengan indeks ya kan. Di samping itu 50% lagi itu saya masuk atau investasi di saham-saham yang memang untuk mencari momentum, yaitu artinya saya mencari alfanya ya kan, bisa momentum karena mungkin dia melakukan core protection, mau merger, mau akuisisi, atau mungkin dia akan mempunyai berbagi dividen cukup besar gitu loh. Jadi atau mungkin dia mau take over satu emiten gitu loh. Nah, itu nanti dia akan mencari momentum. Nah, momentum itu dari alfa itu mungkin itu hanya short term aja gitu loh. Tetapi tetap yang harus terpenuhi adalah sisi fundamental dulu. Nah, biasa momentum itu atau mencari alfa itu mungkin sekitar paling lama sekitar 1-2 minggu, dan karena memang sifatnya itu short term, jadi profit atau gain itu paling hanya 3-5% aja sih Mbak. Gimana sih Pak cara mencari saham-saham alfa itu? Karena kan sebagai direksi waktunya padat nih Pak. Kapan waktu untuk mengelolanya, kapan untuk belajarnya, kapan untuk analisisnya? Ya, karena pastinya kan kita sudah mengerti ya dari saham-saham. Jadi ketika saya ngelihat baca laporan keuangan, udah saya ngerti nih kinerja daripada emiten itu seperti apa ya kan. Jadi saya mempelajari dulu dari kinerja laporan keuangan ya kan. Jadi saya harus mempelajari dulu laporan keuangannya ya kan. Lalu dia kira-kira punya momentum apa nih, akan bergerak dari atas saham tersebut, yaitu tadi ketika dia akan melakukan take over ya kan, merger, atau mungkin dia akan membagikan dividen payout ratio besar gitu loh. Jadi saya mengetahui itu ya kan, itu at any time gitu ya, tapi saya lebih khusus mempelajari menelaahnya atau menganalisisnya setelah jam kantor nih, udah trading udah selesai ya kan. Lalu saya melihat dari kira-kira saham apa nih yang bergerak cukup cepat. Nah, saya lihat dari sisi fundamental udah terpenuhi, baru saya lihat dari sisi teknikal kenapa dia naik. Nah, jadi saya lihat ini masih ada room atau tidak untuk bergerak naik, baru nanti saya masuk ke dalam saham tersebut sih Mbak, seperti itu. Berarti Bapak kalau yang alfa ini saham-saham lapis 1 dan lapis 2? Lapis 1, lapis 2 tetap. Yang penting unsur fundamental itu terpenuhi dulu. Nah, baru nanti
Saya lihat dari teknikalnya, ya kan. Kalau teknikal itu masih ada room untuk naik, baru saya masuk. Tapi kalau misalnya dia udah naik, udah katakan berada di daerah RSI di atas 70, ya kan. Nah, itu berarti artinya sebetulnya harus jualan gitu loh. Tapi kalau dia pas turun-turun ini, saya lihat ini fundamental bagus, tapi dia turun-turun, RSI udah di atas, di bawah 30, saya masuk, Pak. Karena pasti nanti dia akan rebound seperti itu. Gitu. Kan dari tadi Bapak bilang fundamental harus bagus. Fundamental yang bagus itu seperti apa sih menurut Bapak? Ya, pertama itu adalah jadi gini, di setiap tahun itu ada topik masing-masing, ya kan. Kayak tahun waktu COVID, saham-saham sektor farmasi menarik, ya kan, itu jadi alfa tuh, ya kan. Saham-saham sektor digital menarik, ya kan. Lalu tahun 2022 2023 itu terkait dengan kaum komunitas kan, ketika ekonomi bangkit kan, ya. Nah, untuk tahun ini topik saya beda nih, karena saya kaitkan lagi dengan makan bergizi gratis. Nah, saham-saham seperti consumer, ya kan, pakan ayam ternak, ya kan, lalu sektor susu misalnya, itu menarik untuk dikoleksi karena dia akan kebagian bisnisnya seperti. Jadi topik daripada stock picking tiap tahun itu beda-beda sih, Pak, tergantung dari apa yang menjadi lagi hot atau lagi vibe di tahun tersebut sih, Mbak, seperti itu. Nah, yang stock pick itu untuk alpha atau untuk core, Pak? Karena kan setiap tahun kan pasti sektoralnya bergerak berbeda. Nah, kalau untuk core itu tetap itu saham-saham seperti perbankan, karena memang kan dia punya kontribusi besar, dan setiap ada tahun pertumbuhan ekonomi pasti menikmati perbankan, ya kan. Lalu juga yang basic lagi adalah sektor telekomunikasi, lalu consumer, ya kan. Itu core biasanya gitu. Tapi di samping itu juga pastinya di tiap-tiap sektor itu nanti ada yang jadi alfanya, ya tiba-tiba kayak misalnya semua konsumer kan dapat misalnya tahun ini, ini kan bahkan bergizi gratis seperti saham-saham kayak Java Confit, ya, lalu Charon Pokpan, ya kan, lalu misalnya kayak seperti Ultra Jaya, ya kan, ICBP, ya kan, lalu misalnya Cimori. Nah, itu menarik tuh untuk kita koleksi karena lambat laun pasti nanti orang akan masuk ke dalam saham-saham sektor tersebut, gitu. Pak, kalau untuk tips buat investor pemula, gimana cara menentukan memilih saham core dan alpha itu? Ya, pertama itu adalah kita paham dulu bisnisnya, ya kan. Nah, setelah kita paham bisnisnya itu, baru setelah itu ini memang kita harus mengerjakan PR kita dulu sih, Mbak, gitu loh. Kita harus mempelajari laporan keuangannya dulu, ya kan. Bagaimana, cuma 3 hal kok yang kita pelajari laporan keuangan adalah revenue, pendapatan, dari mana dari sumber pendapatan, apakah sumber pendapatannya itu ada yang mendominasi atau tidak gitu, dan kita lihat juga secara historis pendapatan itu mengalami kenaikan atau penurunan, adakah upaya-upaya dari emiten tersebut untuk mencari pendapatan baru misalnya, atau memang mereka itu istilahnya tidak terlalu update dan tidak mau mencari peluang-peluang baru untuk pendapatan, ya kan. Nah, kalau kita lihat secara historis pendapatan mereka naik, ya kan, terus juga kita lihat dia ada upaya untuk mencari pendapatan baru, ya kan. Nah, makanya kelihatan dia akan tumbuh nih, ya kayak contoh ya emiten rumah sakit misalnya kan, ya kan. Jadi kalau memang dia pasti punya tiap tahun punya planning kan untuk tambah berapa rumah sakit, ini berarti kan tambah revenue, ya, atau jasa marga, ya kan, katakan dia tiap tahun kan akan menambah jumlah panjang jalan, ya kan, atau saham retail misalnya kan, kayak misalnya Asko, ya kan, atau mungkin seperti Alfamart, ya kan. Nah, dia kan tambah terus kan, berarti otomatis nanti dia punya revenue akan mengalami kenaikan. Itu pertama, ya kan. Kedua, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dia memanage cost, gitu loh. Kalau dia bisa manage cost itu bagus, artinya kecepatan kenaikan revenue itu lebih cepat daripada kenaikan cost-nya itu bagus. Jangan sampai nanti kita pilih saham ternyata kecepatan kenaikan cost-nya lebih besar daripada revenue-nya. Nah, udah gitu yang terakhir adalah kita lihat laba bersihnya, gitu loh. Nah, kita lihat laba bersihnya secara historis dia mengalami kenaikan atau tidak, ya kan. Lalu yang selanjutnya adalah kalau memang kita mau menjadikan itu core, itu adalah berapa besar dividen payout ratio-nya tiap tahun, kan itu kelihatan kalau bisa kita ambil 5 tahun terakhirnya. Nah, udah kita mengerjakan PR kita tersebut, baru kita masukkan itu sebagai core-nya, gitu loh. Nah, kalau untuk alfanya itu tadi
bisa aja beberapa emiten tuh misalnya yaitu tadi dia take over ya kan, perusahaan baru ya kan, atau mungkin dia akan akuisisi ya kan, atau dia kedatangan mungkin investor-investor baru. Nah itu bisa jadikan sebagai core karena kita mainkan momentum, Mbak. Atau mungkin pas saat-saat yang seperti ini tadi, karena memang sektor consumer lagi naik, itu biasanya bisa orang investor pasti akan fokus ke saham-saham sektor consumer seperti itu coba gitu. Oke. Nah itu dia teman-teman, tips and trik investasi dari Pak Edwin Sebayang, Direktur Aset Purwanto Manajemen. Yang penting kerjain PR-nya ya Pak, tadi analisis fundamental dari revenue, cost management, dan laba bersih. Nah dijamin semoga tips dan trik dari Pak Edwin bisa berguna.